Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 16. Saya bacakan bagi kita pagi hari ini. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah dipersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini kita belajar sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, bahwa seperti apa yang dikatakan pada ayat yang ke-14, karena dialah damai sejahtera, kita yang telah dipersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mesti melihat posisi kita di luar Kristus. Kita sedang berseteru, bermusuhan dengan Allah. Ayat 16 juga dikatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan. Nah saudara, bahwa kita tadinya adalah orang yang berseteru, orang yang bermusuhan dengan Allah oleh karena dosa. Nah makanya kita mewarisi dosa dari Adam, saudara. Nah, jadi kalau mungkin kita berkata begini kan, kenapa ya Adam yang bersalah kok sampai kita ke generasi kesekian ribu atau kesekian juta kok tetap dianggap berdosa? Nah, karena Alkitab sudah mengatakan oleh dosa satu orang, maka semua orang menjadi berdosa. Nah, jadi logika sederhananya kan sama seperti contohnya kalau kita melihat hewan seperti katakanlah kita punya, atau melihat hewan seperti harimau atau gajah dan juga binatang-binatang lain. Nah, seperti harimau kan binatang buas ya. Jadi harimau ini dia buas bukan karena dia menerkam mangsanya, tapi pada saat harimau lahir, maka dia sudah menjadi binatang buas, sekalipun dia belum memangsa apapun. Jadi nalurinya, ada sebuah tabiat atau naluri bagi dia dalam dirinya, dalam diri harimau atau singa itu adalah buas untuk memangsa, menerkam. Nah, demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Maka ketika kita jatuh dalam dosa, setiap orang memiliki potensi untuk berdosa tanpa diajari. Ada sebuah potensi untuk berdosa.
Nah, makanya juga sampai ke generasi terusnya itu sama seperti tadi harimau atau singa tadi. Mau keturunan keberapa juga dia tetap akan menjadi harimau, kan begitu ya. Jadi contohnya harimau di zamannya Adam sampai sekarang kan udah berapa ribu tahun tetap juga dia harimau. Nah, kenapa? Karena memang induknya, moyangnya ya harimau yang punya tabiat menerkam atau buas. Nah, itu adalah pengertian sederhana atau logika sederhana. Tetapi ketika kita tadinya jatuh dalam dosa, itulah perseteruan kita dengan Allah. Jadi kita bermusuhan dengan Allah. Dan sekalipun sebenarnya manusia telah bermusuhan berseteru dengan Allah karena dosa, Allah berulang kali membangun hubungan dengan manusia. Bagaimana supaya hubungan yang terputus ini, hubungan yang rusak ini kembali dipulihkan. Maka dalam perjanjian lama kita mengenal Allah memberikan hukum Taurat. Nah, dalam hukum Taurat itu sebenarnya kan Tuhan memberikan hukum Taurat bagaimana supaya manusia bisa terhubung kepada Allah. Nah, dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan memberikan hukum Taurat supaya manusia bisa menjangkau Allah atau terhubung kepada Allah. Tetapi mereka mesti memenuhi seluruh hukum Taurat. Maka dengan memenuhi hukum Taurat, mereka bisa menemukan Allah atau bertemu dengan Allah. Tetapi pada saat itu, realitasnya adalah atau faktanya tidak ada satu orang pun yang berhasil memenuhi hukum itu. Karena hukum itu begitu ribet, begitu ketat atau begitu kalau istilah sehari-hari menjelimet gitu ya, ya kan? Dan yang paling rumit dari hukum itu adalah kalau kita sudah melakukan 100 hukum Taurat secara benar, contohnya gitu kan. Karena dari 10 hukum Taurat kan ada bagian-bagian lagi sampai 600-an sekian atau tepatnya 613 hukum yang mereka mesti ikuti. Nah, kalau kita mungkin sudah memenuhi 100 hukum dengan benar, tapi ada satu kesalahan yang kita lakukan, maka yang 100 tadi menjadi batal. Kan begitu susah ya Bapak Ibu. Saudara bayangkan kita sudah melakukan yang pertama, berhasil 2, hukum yang ketiga terus menerus. Kita sudah lakukan begitu ya. Tapi kalau ada satu kesalahan dari hukum itu kita lakukan, maka semua yang sudah kita lakukan tadi menjadi batal. Dianggap tidak benar gitu. Karena kadang-kadang seperti itu, kita contohnya udah menjaga mulut gitu kan supaya jangan cakap kotor, udah tidak membunuh, tidak berzina. Tiba-tiba saudaraku dikasih oleh Tuhan, tak kenapa bisa kita juga meluap emosi kita, marah lalu mengutuki orang lain contohnya. Wah, maka karena kesalahan ini maka itu membatalkan semua tadi yang sudah kita lakukan. Kita sudah tidak membunuh, tidak itu dan segala macam yang kita lakukan yang lain. Maka itu begitu rumit, saudara. Sehingga tidak ada orang yang berhasil. Sehingga karena orang tidak berhasil, maka mereka mencoba membuat ilah lain, membuat Allah lain yang mereka anggap mudah untuk ditemukan. Sehingga mereka membuat patung dan lain sebagainya. Dan penyembahan-penyembahan kepada ilah-ilah lain. Atau menyembah diri mereka sendiri. Atau menjadikan diri mereka menjadi Tuhan atas hidup mereka. Maka Bapak Ibu Saudara, kegagalan manusia pada dalam perjanjian lama, dalam perseteruan dengan Allah, Allah memberikan solusi melalui hukum Taurat. Tetapi tidak ada seorang pun yang berhasil memenuhinya. Itu artinya manusia gagal mendapatkan hubungan kepada Allah. Tetap menjadi seteru Allah. Dan konsekuensi seteru Allah adalah kebinasaan neraka. Maka itu sebabnya saudara, oleh belas kasihan Allah, Yesus Kristus yang datang menjelma menjadi manusia. Dialah yang menjadi orang. Dialah yang menjadi pribadi, tepatnya. Dialah menjadi pribadi
yang memenuhi seluruh hukum itu, yang menggenapi seluruh hukum Taurat itu. Maka hukum Taurat itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dan ketika hukum Taurat itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus, maka dia menjadi jalan pendamaian bagi kita kepada Allah. Sebabnya di dalam Yesus Kristus yang tadinya kita jauh dari Allah, yang tadinya kita terpisah dari Allah, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, maka kita menjadi dekat. Ayat 13 dikatakan di sana. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh. Perhatikan kata ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, itulah yang disebut kita diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita dulu untuk menjangkau Allah itu, waduh jelimetnya luar biasa saudara. Hukumnya begitu banyak, aturannya tidak boleh itu, ini, dan semua segala macam. Dan fakta membuktikan tidak ada orang yang lolos. Maka Yesus Kristus yang datang menggenapi hukum itu, dia sempurna menggenapi hukum itu. Maka oleh dia, kita yang berseteru dengan Allah, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus pada ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi di dalam Yesus Kristus, oleh karena Yesus, maka perseteruan kita dengan Allah telah dirubuhkan, sehingga kita tidak lagi menjadi musuh Allah, tapi kita menjadi anak Allah yang dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikatakan pada ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Artinya kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Dengan segala perintah-perintah dan ketentuannya. Kenapa kita tidak perlu melakukan hukum Taurat? Sebab Yesus sudah melakukan dalam hidupnya. Maka kita tidak perlu. Maka disebut dalam kata ini membatalkan. Membatalkan dalam artinya bukan berarti pada saat itu hukum Taurat itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan katakan salah. Tidak. Tapi dia menggenapi sehingga bagi kita tidak perlu lagi. Jadi kita tidak perlu lagi hidup dalam hukum Taurat. Tapi kita hidup di dalam Kristus. Maka dikatakan oleh kematian Kristus ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu, yaitu bagaimana hukum Taurat yang sudah ada dalam Kristus dan kita ada di dalam Kristus menjadi manusia baru di dalam dirinya dan dengan mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Perhatikan Bapak Ibu dikatakan. Dan untuk memperdamaikan keduanya. Siapa keduanya? Kita dengan Kristus. Maka kita jadi diperdamaikan dengan Allah. Kita oleh Kristus, oleh salibnya. Yang tadinya seteru Allah. Musuh, bermusuhan, berseberangan. Dan konsekuensi bermusuhan dengan Allah adalah kebinasaan. Maka dikatakan ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Luar biasa saudara, kita melihat di sini bagaimana seperti apa yang dikatakan Paulus, bahwa oleh Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Kenapa bisa diperdamaikan dengan Allah? Sebab Kristus telah menggenapi hukum Allah, hukum Taurat secara sempurna di dalam dirinya. Dan oleh karena itu, dia menjadi perantara pendamai yang menghancurkan, menghancurkan tadi tembok pemisah itu atau perseteruan itu. Sehingga kita dipandang oleh Allah sebagai orang yang dibenarkan oleh karena Kristus. Maka itu sebabnya saudara di salib itu, tentu kan tadinya kita dihubungkan dengan Allah, tapi kita sebagai orang berdosa harus dibenarkan dulu supaya kita bisa
bertemu dengan Allah atau menyatu dengan Allah, atau kita bisa terhubung dengan Allah. Sebab Allah itu kudus, Allah itu benar, Allah itu suci. Nah, kalau kita orang berdosa, tidak akan mungkin bisa menghadap Allah atau terhubung kepada Allah. Maka itu sebabnya Yesus mati di kayu salib. Nah, ini perlu untuk kita ulang-ulangi. Kematian Kristus di kayu salib, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu menggantikan kita yang berdosa ini. Jadi kita yang berdosa, yang tadi seteru Allah, yang gagal memenuhi hukum Allah ini, maka Yesus menggantikan posisi kita memenuhi hukum Allah secara sempurna, dan menggantikan posisi kita sebagai orang berdosa yang harus menanggung maut, salib. Maka ketika pada kala itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang telah mati menggantikan kita, maka kita yang tadinya berdosa menjadi mati terhadap dosa. Dan sekarang saudara, hidupnya Yesus menjadi hidupnya kita. Kita adalah menjadi miliknya Yesus, artinya kita menjadi hidupnya Yesus. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, oleh karena kita sudah menjadi miliknya Yesus, dan hidupnya Yesus ada dalam diri kita, itulah yang membawa kita boleh layak di hadirat Allah. Itulah yang membawa kita diperkenan Allah dalam hadiratnya. Maka di situ kita tidak melihat sedikit pun kontribusi kita, tidak melihat sedikit pun jasa kita, tidak melihat sedikit pun perbuatan kita, murni kasih karunia. Jadi Allah dalam diri Yesus Kristus yang berperan sepenuhnya, saudara. Seperti kita lihat tadi, manusia gagal memenuhi hukum Taurat, Yesus sendiri melakukannya. Manusia berdosa dan tidak bisa menebus dosanya, Yesus sendiri menggantikan posisi kita. Loh, kenapa ya kok sebaik itu? Makanya banyak orang menghujat gitu ya. Saya juga baru cek beberapa hari lalu, ada orang menghujat. Loh, kamu yang berdosa kok Tuhanmu yang... Kau yang berdosa, Tuhanmu yang menebus. Nah, macam lah bahasa kalimatnya kurang bagus gitu ya. Lalu yang begini saya tidak terlalu konsentrasi, tinggal saya delete aja atau sembunyikan kan begitu. Tapi maksudnya kan ini adalah hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Hukum kasih karunia itu, bagaimana Allah mengasihi kita. Begitu dalamnya, sedalam itu. Lalu begini Bapak Ibu, kadang-kadang kita ada semacam peralihan fokus dari penderitaan Kristus. Tolong ketika kita melihat penderitaan Kristus di kayu salib, yang kita lihat itu jangan kengerian daripada penderitaan itu atau kesadisan daripada siksaan itu. Walaupun bukan berarti saya mengatakan tidak sadis. Itu sangat sadis sekali dan itu sangat mengerikan. Tapi tolong jangan kita melihat dari sisi kengerian kesadisannya itu. Tapi mestinya yang kita lihat adalah apa yang terkandung di balik penderitaan itu, yaitu cinta yang begitu besar kepada kita. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita hanya fokus kepada penderitaannya, waduh, Yesus menderita ya, sakit, aduh, dicambuk, mati, dirajam, dimahkotai duri. Nah, kalau kita fokus kepada penderitaannya, yang terjadi apa? Kita yang malah seperti berbelas kasihan kepada Yesus. Dan ini yang terjadi pada orang-orang pada saat itu, termasuk wanita-wanita yang mengikuti Yesus. Wanita-wanita itu seperti berbelas kasihan kepada penderitaan. Aduh, kasihan Yesus ya, dia orang baik, dia nggak buat salah, kok menderita sebegitunya. Makanya Yesus ngomong, hai ibu, tangisilah dirimu. Kenapa? Karena orang-orang pada saat itu konsen kepada betapa mengerikan, betapa sadisnya penderitaan Yesus. Tapi lupa esensi dari penderitaan itulah ada cinta yang begitu dalam, begitu besar, yang tak ternilai. Itu yang mesti kita lihat. Nah, seharusnya ketika kita melihat penderitaan Yesus berkata, Tuhan betapa besarnya cintamu kepadaku.
Sampai engkau merelakan sejauh dan seberat itu. Nah itu yang mestinya, sehingga kita ada sebuah kekaguman, bukan belas kasihan kepada Yesus dalam penderitaan yang di sini, dalam tanda kutip maksudnya. Tapi yang terjadi ketika kita melihat besarnya kasihnya dalam salib itu, yang terjadi kekaguman kita kepada dia dan berkata, Tuhan, betapa besarnya kasihmu, aku mengagumi cintamu, yang begitu dahsyat, yang tidak pernah kutemukan dari siapapun. Maka aku mengabdikan hidupku dan menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Nah itu yang mestinya dimiliki setiap anak Tuhan, saudara. Sehingga kita tidak pernah merasa kurang dicintai Tuhan. Tidak pernah merasa perlu Tuhan mencintai kita lebih lagi. Tapi sebenarnya Tuhan sudah mencintai kita sempurna. Itu sebabnya dikatakan sudah selesai. Tetelestai dalam bahasa Yunani. Sudah selesai. Sempurna, komplit. Tidak perlu ditambah lagi. Maka kalau kita melihat kebaikan Tuhan dan cinta Tuhan dari situ, itulah yang memperdamaikan kita kepada Allah. Sebab tadi dia merobohkan perseteruan itu pada salib, seperti dikatakan pada ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya, yaitu kita dengan Allah, di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi di dalam salib yang begitu mengerikan itu tadi, ada sebuah pelenyapan perseteruan kita. Karena sebuah cinta yang begitu besar antara Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus. Maka firman ini, saudara, mestinya terus mendorong kita, menyadarkan kita sebagai anak-anak tebusan Tuhan. Tetap dipersatukan di dalam Kristus, menghidupi Kristus dalam hidup kita. Seperti apa yang saya katakan, tidak ada sebuah perbuatan baik yang bisa kita lakukan di dalam Kristus, di luar Kristus. Seperti apa yang dikatakan tadi pada ayat, ada ayat yang ke-11, dikatakan di sana, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah, yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, dan kamu tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi di luar Kristus, dikatakan oleh Paulus, kamu tidak termasuk kewargaan Israel. Artinya kewargaan Israel dalam arti kata di sini sekarang Israel rohani, umat pilihan. Dan dikatakan tanpa Kristus kamu tidak punya pengharapan. Dan tanpa Kristus kamu hidup tanpa Allah di dunia ini. Berarti kalau hidup tanpa Allah itu binasa. Dan sekarang Tuhan telah, Yesus Kristus telah ada dalam diri kita. Maka saya katakan kembali, kita tidak pernah melakukan sebuah kebaikan apapun, kesalehan apapun di luar Kristus yang berkenan kepada Allah. Tetapi yang benar itu adalah Allah yang mengerjakan melalui Yesus Kristus dalam diri kita segala kebaikan, dan melalui kita untuk kita bisa memperlihatkan, dan itu yang disebut menjadi buah. Maka itulah yang berkenan di hadapan Bapa. Jadi kalau ada orang merasa mau melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan upaya, dengan kemampuan, dengan caranya sendiri, pasti tidak berkenan kepada Allah dan tidak pernah diperhitungkan sebagai kebaikan. Seperti saya berkata, sebuah kesalehan manusia di luar Yesus, tanpa Yesus, adalah seperti kain kotor. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah Tuhan yang mengerjakan dalam diri kita segala kebaikan, kemauan kita untuk melayani, berkorban dan segala sesuatu, Tuhan yang mengerjakan. Tapi kita mesti taat kepada apa yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan juga mengerjakannya dalam diri kita dan melalui kita. Itulah yang disebut kita menjadi orang yang berbuah. Dan buah tidak pernah menghasilkan buah dari ranting itu sendiri, kata Alkitab. Tapi buah itu adalah hanya menyerap apa yang disuplai, apa yang dialirkan oleh pokok itu. Maka kita juga tidak pernah bisa menghasilkan apapun di dalam, tidak pernah bisa menghasilkan apapun yang berkenan kepada Allah selain hanya karena Kristus yang mengalirkan di dalam hidup kita. Dan ketika dialirkan dalam kehidupan kita, kita memunculkannya keluar sebagai buah.
dan itulah yang berkenan kepada Allah. Dan kita sadari kita hanyalah alatnya Tuhan, bukan menjadi tokoh atau menjadi otak pelaku, tapi kita adalah menjadi sarana alat Tuhan, dan semua Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan, kiranya firman ini memberkati setiap kita Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada.